Gereja Kristus telah ada di bumi ini selama lebih dari 2000 tahun, dan manusia telah membangun pandangan yang berbeda tentang kekristenan. Setidaknya ada dua kategori dalam pandangan-pandangan ini. Kategori pertama menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan Tuhan memiliki banyak keperluan. Keperluan-keperluan itu ditanamkan Tuhan di dalam manusia. Karena Tuhan telah menyediakan banyak hal yang sesuai dengan perkenannya, dan hal-hal itu diperlukan manusia. Manusia harus menikmati semua hal ini di dalam hidupnya. Pandangan kedua adalah pandangan pertapaan. Mereka berpikir bahwa manusia harus menolak semua tuntutan tubuhnya. Mereka berpikir bahwa manusia itu berdosa, sehingga semua kebutuhannya berhubungan dengan dosa. Manusia tidak seharusnya menikmati kesenangan apapun yang berasal dari dosa. Sebaliknya, ia harus menderita dan menahan tuntutan keperluannya. Kedua pandangan ini tidak sederhana dan cukup rumit. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus memberikan gambaran lengkap tentang kehidupan Kristen. Matius pasal 11 ayat 17-19 menuliskan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Perjanjian baru tidak menetapkan suatu pola perilaku lahiriah yang ketat bagi orang Kristen. Kehidupan Kristen adalah suatu kehidupan yang berduka maupun memainkan seruling. Penekanannya bukan pada makan dan minum secara lahiriah. Tuhan Yesus berbeda dengan Yohanes Pembaptis, namun tidak menentang Yohanes Pembaptis. Kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus berperilaku seperti orang Kristen. Yohanes Pembaptis pun berperilaku seperti orang Kristen. Seorang Kristen tidak percaya pada pembelengguan keinginan alamnya, juga tidak percaya pada hedonisme. Seorang Kristen bisa berkabung dan bisa memainkan seruling. Seorang Kristen adalah orang yang fleksibel, bisa melakukan keduanya. Inilah orang Kristen yang sejati. Beberapa orang Kristen percaya pada kenikmatan, sedangkan beberapa yang lain percaya pada penderitaan. Yang satu mengarah pada hedonisme, dan yang lain mengarah pada pertapaan. Tetapi di antara kedua ekstrim ini, kita memiliki kehidupan yang fleksibel, kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Kita harus mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang berbeda. Perhatian kita tidak seharusnya berada pada hal-hal yang berhubungan dengan makan dan minum. Dalam kehidupannya, Paulus melayani Tuhan dengan cara yang sangat fleksibel. Dia menjadi segala sesuatu kepada semua orang. Ini adalah kualifikasi dasar seorang hamba Tuhan. Tanpa perilaku seperti ini, seorang Kristen tidak dapat menjadi hamba Tuhan. Karena tuntutan hidup kekristenan lebih dalam dari masalah lahiriah manusia. Kehidupan kekristenan bukanlah masalah makan dan minum, melainkan masalah persekutuan batin. Persekutuan yang berlangsung di dalam lebih penting daripada aktivitas lahiriah apapun. Bagi seorang Kristen, makan tidak merusak apapun, dan berpantang juga tidak menghalangi apapun. Kita memikirkan sesuatu yang lebih dalam daripada perkara-perkara ini. Kehidupan kekristenan adalah perkara manusia batinia. Bagi Tuhan, masalah yang berhubungan dengan manusia lahiriah adalah perkara kecil. Yang penting dan krusial adalah Kristus hidup di dalam kita. Bagi Paulus, penekanan hidup kekristenan adalah Kolose pasal 1 ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Semua perkara lain seperti makan, minum, dan pakaian adalah perkara kecil dan tidak penting. Kehidupan Paulus adalah kehidupan yang fleksibel. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11-13 Paulus berkata, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan."
Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus berkata bahwa dia bisa hidup dalam kelimpahan maupun kekurangan. Dia dapat kenyang ataupun kelaparan. Ini semua adalah perkara lahiriah. Mereka adalah perkara kecil. Kita perlu ingat bahwa orang yang melayani Tuhan tidak harus hidup dalam kelimpahan ataupun dalam kelaparan. Dia belum tentu berkelimpahan atau berkekurangan. Hidup kita harus fleksibel, harus ada di bawah pendisiplinan Roh Kudus. Seorang yang melayani Tuhan harus melalui pendisiplinan yang ketat sebelum dia dapat menjadi orang yang fleksibel. Sebenarnya lebih sulit untuk menjalani hidup yang fleksibel daripada hidup dalam kemiskinan atau dalam kelimpahan. Menjadi fleksibel berarti kita dapat melakukan perjalanan di kelas ekonomi ataupun kelas 1. Bila kita hanya bisa berada di kelas 1 atau kelas ekonomi, kita bukanlah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu fleksibel. Kita memiliki rahasia di dalam diri kita, yaitu Kristus yang adalah kemuliaan memberi kita kekuatan. Beberapa orang berpegang pada perkara luaran yang mereka miliki, tetapi mereka tidak memiliki apapun di dalam diri mereka untuk mendukungnya. Ketika suatu hal sedikit bertentangan dengan cara mereka segera tersandung. Banyak hamba Tuhan tidak dapat beradaptasi dengan berbagai situasi karena mereka tidak fleksibel. Sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus memberikan diri kita untuk ditanggulangi secara ketat. Sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus dapat bekerja di antara semua jenis karakter orang. Orang yang melayani Tuhan harus dapat menangani anak-anak maupun orang tua. Kita harus fleksibel di dalam semua perkara luaran. 1 Korintus pasal 7 ayat 29-31 menuliskan, Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dengan memandang kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam kita, semua hal yang luaran telah berkurang arti pentingnya. Bila kita penuh dengan Kristus, kita akan mengatasi semua perkara luaran. Bagi seorang Kristen, memiliki seorang istri adalah seolah-olah tidak memiliki istri. Dan mereka yang tidak memiliki istri tidak perlu memintanya. Menangis atau tidak menangis bukanlah masalah. Mereka yang bersukacita pun tidak perlu khawatir kalau mereka tidak bertindak pada tempatnya. Dan mereka yang memiliki sesuatu bertindak seperti mereka yang tidak. Hamba Tuhan harus fleksibel dalam segala perkara. Seorang Kristen adalah orang yang melampaui semua perkara lahiriah. Dalam kisah Maria dan Marta, Maria duduk diam sementara Marta bekerja keras. Keduanya benar dalam pelayanan mereka terhadap Tuhan. Tuhan menegur Marta bukan karena dia sedang bekerja, melainkan karena dia terlalu sibuk. Bekerja itu benar, tetapi seseorang juga harus bisa tenang. Pelayan Tuhan harus belajar, baik untuk diam maupun untuk bekerja. Tidak mudah untuk menjalani kehidupan yang fleksibel. Dalam semua pelajaran yang terkait dengan daging, fleksibilitas mungkin adalah yang paling sulit. Beberapa orang mengalami kesulitan makan makanan yang sederhana, yang lain mengalami kesulitan untuk makan makanan yang baik. Hal-hal ini menjadi masalah mereka, karena mereka telah menjadikan kerajaan Allah perkara makanan dan minuman. Paulus berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Kita harus belajar untuk menjadi orang yang luas, yang bisa menampung segalanya. Seseorang yang berada di dalam kesatuan yang sempurna dengan Tuhan adalah guru bagi orang tua dan teman bagi anak-anak. Paulus memberitahukan tentang betapa fleksibelnya dia sebagai hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa dirinya seperti orang yang tidak bermilik, sekalipun memiliki segala sesuatu. Ini adalah standar pelayan Tuhan. Hanya mereka yang dirinya telah ditangani secara menyeluruh yang mampu menjalani kehidupan yang fleksibel. Sulit bagi sebagian orang Kristen untuk hidup fleksibel karena mereka masih hidup di dalam diri mereka sendiri. Diri kita memiliki konsep dan pemikiran sendiri, serta selalu menganggap diri sendiri benar, sehingga kita tidak tunduk pada kedaulatan Roh Kudus. Kita harus membiarkan Tuhan menanggulangi diri kita. Begitu diri kita tersingkir, kita dapat menjadi fleksibel. Karena itu kita harus mendapatkan penanggulangan yang mendasar, yang menyeluruh dan ketat, agar kita dapat berlari lurus ke depan. Standar orang Kristen tidak condong ke arah manapun. Orang Kristen hidup menurut pengaturan kedaulatan Allah, melampaui manusia alamiah. Manusia alamiah Paulus masih hidup, namun manusia batiniahnya tersembunyi di dalam Allah dan tidak tergoyahkan. Pribadi kita yang sejati adalah yang hidup di dalam Tuhan. Manusia lahiriah hanyalah sebuah pertunjukan yang luaran. Manusia batiniah harus disembunyikan di dalam Tuhan, sedangkan manusia lahiriah harus sepenuhnya diremukkan. Ini adalah kualifikasi dasar dari orang yang melayani Tuhan. Siapapun yang terikat dalam satu keadaan, dia belum melewati penanggulangan yang mendasar. Setiap kali orang yang melayani Tuhan pergi ke suatu tempat, dia harus hidup dengan cara yang sama dengan orang-orang di tempat itu. Pakaian dan makanannya harus sama dengan masyarakat. Bila Injil dibatasi oleh hal-hal seperti makan, minum, dan pakaian, iman kita tidak jauh berbeda dari agama-agama duniawi, dan kita tidak akan menyalurkan rasa yang benar yang ada di dalam iman kita. Tuhan kita tidak membawa apapun saat datang ke bumi. Dia makan dan minum. Dia benar-benar seorang manusia. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Manusia batiniah kita harus diperkuat, sedangkan manusia lahiriah kita tidak boleh mendesak apapun. Harus dapat berjalan bersama siapapun. Untuk alasan inilah manusia lahiriah kita harus ditanggulangi. Kehidupan Kristen bukan masalah makan atau tidak, bukan hedonisme maupun pertapaan. Kehidupan Kristen itu fleksibel. Apa yang ada di dalam kita jauh lebih besar dan lebih mulia. Kita tidak boleh terpengaruh dengan cara hidup lahiriah apapun. Tuhan memberkati.